Ini di dari mana-mana. wah dari zamannya Pilpres apa semuanya ada rame Tempo parcok. Iya. Itu sebetulnya LSP itu tahu nggak sih? Kedengeran nggak sih ini ada suara parcok? Saya pernah nanya langsung ke Kapolri. Jadi perintahnya kemana ini katanya? Terserah Prof. Lah, terserah gimana? Ada buah. Ya kan mereka udah tahu konsekuensi dari prinsip diskresi. Jadi kalau yang dibelain kemudian menang, ya untung dia. Tapi kalau yang dibelain kalah, ya selesai karirnya. Sebenarnya kan secara undang-undang mereka kan nggak boleh kan, Prof. Polisi itu bermain di Pilpres itu kan sebagai partisan kan sebenarnya. Iya. Terus ini mengenai pergantian Kapolri, analisa Prof gimana nih? Kedepannya nih, ini akan tetap LSP atau seperti apa? Gini, polisi itu sistemnya sudah tertata, sangat rapi, internal ya, ke dalam. Dan penyiapannya mulai dari SDM sampai ke level menengah. Tidak ada jenderal di Mabes Polri sekarang yang hanya S1. Dari segi pendidikan aja. Nah, dari segi pendidikan aja, itu semua S2 dan mayoritas alumni UI. Jadi kalau mau menurunkan presiden melalui parlemen jalanan, itu ada beberapa syarat. Satu, demo harus di Jakarta. Nggak bisa demo di Surabaya di tempat lain. Ini Prof, ini saya mau nanya cuman nggak enak. Apa? Prof Kiki itu kan penasehat Kapolri nih. Iya. Hampir setiap hari, bro. Itu kan think tanknya LSP, Listio Sigit. Iya. Ini Di dari mana-mana. wah dari zamannya Pilpres apa semuanya ada rame Tempo parcok. Iya. Itu sebetulnya LSP itu tahu nggak sih? Kedengeran nggak sih ini ada suara parcok? Ya tahu lah. Ya, Dicurhatin pasti nggak tahu. dicurhatin nggak? LSP nyurhatin Prof Kiki nggak sih? Enggak, karena ya udah memang begitu kok. Biasa gini, ya kita jarang ketemu ya nggak ada. Orang itu menuding saya pembisiknya. Orang dia nggak usah dibisiki, udah dengar sendiri kok. Ya bilang gitu. Tapi parcok itu emang nyata. Bukan. Kita lihat nih, istilah parcok itu munculnya kapan? Pilpres. Iya gitu. Enggak, setelah Kapan? Pilpres, Setelah Pilpres. ketika Hasto mulai diselidiki. Padahal itu urusan KPK, gak ada urusannya sama polisi. Tapi menganggap polisi tidak mau memproteksi Hasto gitu. Karena penyidiknya kan banyak polisi yang di KPK. Jadi didorong terus. Akhirnya apa? Semua orang percaya dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyerang polisi karena tidak suka polisi, karena rezekinya diambil, menggunakan tagline itu. Oh, parcok, partai coklat gitu. Nah, padahal yang terjadi apa sebetulnya? Enggak, awal mulanya kan parcok itu kan kalau nggak salah dari bocor halus kan memang kan. Majalah Dari Tempo. Majalah Nah, iya itu tanya ke Tempo dong. Dari mana itu munculnya? Istilah itu kedengarannya dari mana mulai-mulai gitu, mula-mula itu. Pak Kapolri tapi udah dengar itu? Ya tahu lah, Kapolri kan kupingnya banyak. Nah, bukan hanya dari saya malah nggak pernah didengar karena saya celometan terus kan gitu. Nah, Prof Kiki pernah di ini nggak? Ya think tanknya Pak Kapolri. Ini bener nih resah karena parcok-parcok begitu. Enggak kita, ya gini prinsip yang tidak dimiliki oleh institusi lain terutama TNI adalah prinsip diskresi di polisi itu. Diskresi adalah kewenangan untuk mengambil keputusan individual dari orang itu. Tetapi setelah dia mengambil satu langkah atau tidak mengambil satu langkah, dia harus bertanggungjawabkan di depan hukum. Di depan hukum atau di dalam institusinya gitu. Nah, ini oknum berarti ya? Tunggu cerita dulu. Jadi karena tidak ada atasan di polisi. Lalu komandannya itu hanya manajerial. Dia manajer dari sebuah organisasi penegakan hukum. Lalu atasannya polisi siapa? Atasannya tuh hukum. Jadi kalau ada komandan yang melanggar hukum, bisa ditangkap oleh anak buahnya. Mau contoh, Susno Duaji
Susno Duaji itu ditangkap oleh anak buahnya sendiri. Padahal dia bintang 3 kabar reskrim aktif. Buas ya, yang nangkep Buas kalau nggak salah ya? Hah? Budi Waseso kan? Budi yang gantiin. Nanti dia bukan yang nangkep. sempat nyari kalau nggak salah itu Buas ya tuh. mungkin ikut nangkep. Katanya nangkep kombes-kombes itu kayak gitu. Nah, karena dia dianggap terbukti melanggar hukum. Nah, kalau melanggar hukum, ditangkap oleh anak buahnya, gitu loh. Dan ini berlaku universal, bukan hanya di Indonesia. Jadi kalau cerita di masyarakat bahwa parcok-parcok itu diperintah, sebenarnya kalau di bawah juga nggak mau jalan nggak bisa juga. Nggak dong. bisa. Berarti kalau di bawah pun ada parcok-parcok itu bisa kelasnya ya mungkin di polseknya dia main atau di polwilnya main atau di poldanya main seperti itu. Tapi Maksudnya. pasti ada yang mengorkestra kan? Iya, Kayak begitu. tapi segmental artinya kecil-kecil gitu. Fragmen dia nggak ada satu komando dari atas terus sama semua, nggak ada. Saya pernah nanya langsung ke Kapolri, jadi perintahnya kemana ini katanya? Terserah Prof. Lah, terserah gimana? Ada buah. Ya kan mereka udah tahu konsekuensi dari prinsip diskresi. Jadi kalau yang dibelain kemudian menang, ya untung dia. Tapi kalau yang dibelain kalah, ya selesai karirnya. Oh dia juga Dia juga kena juga. gitu. Oh, main juga masing-masing berarti ya. Iya. Ya, cari. Sebenarnya kan secara undang-undang mereka kan nggak boleh kan, Prof. Polisi itu bermain di Pilpres itu kan sebagai partisan kan sebenarnya. Iya. Cuma karena kebetulan yang menang ya ini ya Iya, mereka happy iya, aja gitu iya. kan pada saat ini kan. Iya benar begitu. Terus ini mengenai pergantian Kapolri, analisa Prof gimana nih? Kedepannya nih, ini akan tetap LSP atau seperti apa? Gini, polisi itu sistemnya sudah tertata, sangat rapi, internal ya ke dalam. Dan penyiapannya mulai dari SDM sampai ke level menengah. Tidak ada jenderal di Mabes Polri sekarang yang hanya S1. Dari segi pendidikan aja. Nah, dari segi pendidikan aja, itu semua S2 dan mayoritas alumni UI, pabrik kaleng. UI itu universitas apa pabrik kaleng tuh? Itu nanti kita bahas. Ini produknya nih, produk pabrik kaleng itu. Sama kita. Iya. Kan pabrik kaleng kan. Mau pakai yang kuning-kuning nggak? Sekarang. Oh itu nanti ya, jadi snowball nanti itu ya. Nanti kalau demo saya pakai jaket kuning, pakai lagi kayak gitu kan. Terus Prof. Soalnya kalau ditembak kelihatan darah gitu. Nah, Nah terus sampai mana tadi? itu tadi pergantian Kapolri tadi itu. Ya, jadi semua itu sudah pendidikannya tinggi, bahkan banyak yang doktor. Doktornya tuh dokter beneran loh. Bukan abal-abal ya. Fadel Imran itu S2, S3-nya dari UI. Oh iya? Lah, baru dari saya tahu. UI. Saya yang uji kok. Wah, semua. Terus, apalagi generasi di bawahnya itu dari luar negeri semua. Sambodo itu dari Wollongong, dari Australia gitu ya. Semua. Arisonta itu malah setelah dokter dari KIK, bukan KIK, dari PT IKA, ngambil masternya di Amerika. Di sekolah yang namanya aneh. University of Joint Operations University. Itu sekolahnya Andika juga gitu loh. Jadi di level atas itu sudah nggak ada masalah. Nah, jadi sampai saya bilang, jangan berpikir polisi ganti Kapolri, dikasih Kapolrinya itu monyet aja, sistemnya jalan gitu. Sistemnya jalan. Jadi bagi saya udah nggak penting lagi siapa jadi Kapolrinya gitu. Calon kuatnya siapa sih Prof? Hah? Calon kuatnya? Ya Ini semua analisa bintang 3 aja. lah. Semua bintang 3 secara normatif bisa diangkat gitu. Dan bintang 3 itu sekarang ada 7. Ada 7. Ya. Kalau dari Wakapolri gitu-gitu bisa juga itu. Jadi kuda hitam juga itu. bisa. Kalau tentara lebih gampang ditebak karena urutannya habis ini. Kalau Kalau ini polisi karena ada prinsip diskresi itu tadi. Jadi bisa di sini, bisa di B. Bahkan pernah bintang 2 yang dicalonkan itu waktu Timur Pradopo. Iya. Ya udah di bintang 3 kan dulu sebentar. Nggak sampai sebulan ya, sekitar seminggu apa sebulan gitu. Habis itu langsung bintang 4. Nah sekarang ya secara normatif memenuhi itu semua yang bintang 3, yang 7 orang itu pantas semua lah kalau menurut saya. Nah, karena nanti kalau kurang pantas sedikit,
Di backup oleh temennya sama aja. Karena temennya sudah tidak bisa berharap jadi Kapolri kan. Kenapa? Kapolri kan bukan presiden yang milih. Malaikat sama Tuhan. Iya, benar. Iya. Iya benar itu. Batasnya itu cuma bintang 3, selebihnya itu emang Iya. ini. Kepikir bisa sampai jangan-jangan kalau Teddy langsung loncat karena deket sama bos, bisa juga loh main gila. Itu arahnya bisa seperti itu ya, Prof ya. Iya, kalau balik lagi ke Kalau yang Teddy kan. Iya. Lo mau bahas apa lagi? Yang demo atau apa? Oh kalau demo sih gini loh Prof. Kita mau Apa cerita aja pengalaman Prof Kiki ini 98 nih, dedengkotnya kita nih. Ada nggak sih Prof kesamaan? Itu tuduhan tidak berdasar. Waduh. Saya 98 itu peneliti yang di belakang meja, yang duduk manis nonton. Kelihatannya. Tidak ada nama saya di semua catatan sejarah, kecuali akhirnya saya terbitkan sebagai buku lawan. Jejak-jejak jalanan di balik kejatuhan Soeharto. Itu kalau saya tidak tulis, nggak ada ingatan kolektif tentang 98. Nah, yang terjadi sekarang seperti itu nggak sih Prof, bahwa rasa-rasanya Mengarah ke sana, mengarah ke menjelang sana atau nggak gimana? seperti- Saya iya, gitu. tanya, Iya. mau seperti itu apa enggak? Lo ya nggak tahu. Loh, kalau saya ditanya nih. Loh kalau mau, ya mari kita bikin gitu loh. Karena itu semua kita bikin. Kan saya pernah tuh 98 tuh Luhut masih non-job nih. Oke, kau bukan karena kita kenal baik ya. Terus aku mau tanya nih, gimana caranya kau bisa memprediksi semua? Ya, karena ya kau jangan besar hati dulu. Dari semua analis itu kau lah yang paling paten. Kan dia ngomongnya paten-paten gitu. Gimana tuh caranya? Gampang bang. Dari faktor-faktor objektif saya hitung kemungkinan 2 minggu lagi ada kerusuhan ini. Terus ya kalau tidak ada tanda-tanda kerusuhan kita bikin. Yang ngomong gitu Prof Kiki. Iya, habis itu saya nulis rencana kerusuhan dalam tanda kutip ya, perkiraan kerusuhan. Saya muat di Jakarta Post, saya masih kolumnis di situ. Iya. Setelah kejadian saya bilang bener kan ramalan saya gitu. Orang kita yang bikin. Wah. Ya. Dan itu mudah. Jadi ini contohnya tapi jangan ditiru nanti tiru urusan mereka lah. Nggak, ini kan cuma rahasia kita bertiga. Kalau iya. Sama penonton boleh. Sama penonton belak-belakan. Jadi kalau mau menurunkan presiden melalui parlemen jalanan itu ada beberapa syarat. 1, demo harus di Jakarta. Nggak bisa demo di Surabaya di tempat lain. Besar apapun. Yang kedua, demonya minimal 100.000. Nah, di bawah itu nggak ada dampaknya. Yang ketiga, harus terus-menerus setiap hari selama 1 bulan. Kenapa? Nggak bisa seminggu 200.000, habis itu demonya istirahat dulu seminggu lagi. Nggak bisa. Nggak bisa. Selama 1 bulan. Gitu. Yang keempat, ujungnya harus ada martir. Wah, Waduh. ini yang susah nih. Iya. Tinggal kita milih martirnya siapa. Iya. Jadi waktu 98 saya bilang martirnya harus mahasiswa. Ya, itulah sebabnya. Itu alamiah atau gimana itu, Prof? Waktu Bisa 98 alamiah. ya? Enggak, waktu 98 lah. Kita Iya. bicara 98 tuh. Enggak, kita siapin. Siapin tuh artinya yang mau mati siapa? Gitu kan? Iya, yang mau mati siapa? Ini bukan film action loh, Prof. Ya terus? Jadi kenapa saya mau menyelamatkan rakyat? Ada 1.000 orang diberondong mati, nggak ada dampak politisnya. Contohnya revolusi ETSA di Filipina, gitu. Diberondong mati ribuan orang, nggak ada dampaknya. Tapi kalau 4 mahasiswa mati, ada dampaknya politis. Kenapa? Kenapa harus 4? Kalau 2 nggak ada dampaknya, wah kasihan mahasiswa mati kayak gitu. Kalau lebih dari 4, namanya revolusi. Kalau revolusi korbannya rakyat. Iya. Padahal kita memilih jalan reformasi. Apa itu reformasi? Revolusi yang diperlambat dan menghilangkan, menurunkan aspek kekerasannya,
dan evolusi yang dipercepat gitu. Jadi mari kita dorong ke arah sana. Jadi siapkanlah 4 orang untuk mati. Itu terbuka kita latihan di UI Depok ketika ada rapat seluruh mahasiswa psikologi se-Jakarta. Mungkin masih ingat nih yang dengar kalau omongan saya ini. Kita latihan. Separuh peserta rapat itu, peserta rapatnya ada sekitar 100-an ya. Separuh membuat skenario sebagai mahasiswa yang demo, separuh sebagai aparat. Tolong bikin skenario yang separuh ini aparat untuk membunuh 4 mahasiswa. Terus yang mahasiswa membuat skenario apa respon kalian gitu. Seminggu kemudian kejadian kasus Trisakti. Itu waktu latihan nggak ada intel, nggak ada apa itu, Prof? Nggak peduli saya, mau intelnya masih ada di komputer semua. Intel Insight. Iya, saya nggak peduli. Kita jalankan dan makanya korban lebih sedikit. Kalau enggak, 1000 orang mati. Wow. Itu pun masih banyak korbannya. Tidak banyak yang ingat bahwa korban-korban itu dibawa ke TPU Pondok Rangon, dikasih, dikumpulin satu lubang, dikubur rame-rame, mungkin sekitar 3.000-an, dikasih batu nisan, korban-korban 98. Masih ada. Masih ada. Ya. Jadi anak-anak mahasiswa itu mestinya dibawa ke sana, biar tahu gitu. Ya. Bahwa rakyat itu berkorban untuk masa depan mereka gitu. Ini Sampai kerusuhan Mei itu pun juga sebenarnya seperti itu. Karena ini kita ngomong teman-teman aku nih, Prof, yang Chinese juga kan mereka takut ini terulang lagi, Prof, gitu kan. Selalu kami ini yang target utama, Prof. Di mana-mana juga dia bilang bakar tuh toko si Aseng, bakar Jara. tadi si Erwin ngasih lihat saya poster. Nah itu poster kasih lihat udah kan? Nah itu hasil apa tuh, Prof? Operasi siapa atau apa itu? Ya, Itu poster apa? Kita resah atau apa gitu tuh. Terangin ke penonton itu poster apa? jadi harus dilihat itu dari satu sumber atau tidak. Kayak gitu. Lihatnya gampang, polanya, materinya kayak gitu. Jadi dulu ini ada presiden dulu pernah kita bakar kantor Golkar di Surabaya. Nah, kalau intelnya pakai otak sedikit gitu, gampang lihat kenapa posternya itu kata-katanya sama dengan poster kita di Jakarta gitu. Oh ini berarti anak Jakarta yang main kan gitu. Oh, isinya saya bilang bego lu bikin yang lain kayak biar nggak ketahuan kayak gitu. Nah, apakah bisa diulang? Bisa saja, tapi saya minta maaf saya tidak mampu berpikir secerdas itu lagi karena saya 4 bulan terakhir ini kena NPH. Normal pressure hidrocephalus. Cairan otak itu? Cairan otaknya berlebih. Setelah treatment, dokternya lupa ngembaliin otak saya. Jadi saya minta maaf kalau banyak informasi bolong-bolong, karena saya nggak bawa otak sekarang ini. Tuh, otaknya masih di rumah sakit sana. Gitu. Lo udah mau nanya lagi nggak? Ini udah mau masuk closing nih. Udah? Ya. Apa? Kita belum kelar urusan jaket kuning kita. Itu gimana tuh jaket kuning? Gimana itu? Oh, yang itu ya? Itu sih masa Jadi ada. gini lah, berapa ribu mahasiswa UI? Enggak, Bahlil atau Bahlul itu? Bahlul. Oh, no. Namanya kan Bahlul adalah. Anak kemarin sore loh untuk ukuran pendidikan di UI bisa mengencingi ribuan dosen mahasiswa UI kok. Kenapa sih, Prof? Saya udah keluar dari UI, jadi saya bukan Keluarganya keluarga UI. Jaket kuning aja. Jaket kuning masih banyak di rumah coba. Itu kenapa, Prof? Kok ini sampai reaktif gini? Bukan reaktif. Prof Kiki, ya gimana? Kita juga dong, masa tiba-tiba orang bikin kayak gitu, dia mau jadi dokter. Kita yang Jadi, kita lulusan sana juga mari mikir. kita tunggu sebentar lagi Doktor Profesor Bahlul Ladalah. Setelah profesor, kita tunggu setahun lagi, Rektor UI adalah Profesor Dr. Bahlul Ladalah. Gitu. Nah, jadi kalau itu bisa sampai terjadi dan sangat mungkin terjadi,
Mungkin Yang Prof. berdosa adalah mahasiswa yang sekarang. Kenapa diam aja? Gitu. Itu apalagi kalau udah ada George Washington yang dateng, ada fotonya itu warna hijau-hijau itu, apa juga bisa, Pro. Jadi saya menyarankan mahasiswa cegahlah itu. Baiknya seperti apa gitu Baiknya mahasiswa mulai bersiap-siap bikin molotov. Kita menyebutnya BM dulu, bom molotov. BM. Kalau nggak tahu caranya, nanti saya ajari. Gitu. Parah. Ini belak-belakan beneran. Saya masih tahu, Prof. Saya masih belajar juga. Tapi kamu nggak tahu kalau diisi styrofoam kan? Kalau diisi styrofoam itu meledak, nempel di seragamnya aparat, itu nggak bisa dilepas. Nah kan dia seragamnya hanya 2. Hari ketiga bayangin, jaga compang-camping. Gitu. Kalau saya nggak dulu. Prof, nih terakhir nih Prof. Ini segmen interaktif nih. Ya. Ini interaktif. Saya bacain dengan cepat. Prof cuman jawab aja. Mitos atau fakta gitu ya. Ya. Siap? Harus cepet nih. Demokrasi di Indonesia hari ini lebih Mitos. sehat. Mitos. Oke. Militer tidak boleh terlibat dalam politik. Mitos. Kenapa? Buktinya mereka terlibat. Bener. Anak muda harus ikut demo kalau mau perubahan. Wajib. Wajib. Terakhir. Sekarang ini TNI udah bukan difungsi, tapi multifungsi. Salah. Mitos apa fakta? Mitos karena difungsi itu fungsi sipil dan fungsi militer. Kalau banyak-banyak ya dia tinggal itu fungsi bagian dari fungsi apa? Fungsi sipil, nggak bisa masuk. Udah itu aja gampang. Prof, thank you ya. Welcome. Ciao. Asik.